Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bagaimana cara prosesi perjanjian dari mata kuliah hukum bisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Clarissa Adistiara, NPM 52 sebagai penerima kontrak. Yang kedua ada Lukna Ardika Ataya Putri, NPM 62 sebagai pemberi kontrak. Yang ketiga ada Nasrani Mulyana, NPM 57 sebagai asisten pemberi kontrak. Yang keempat ada Siti Arianto, NPM 56 sebagai narator. Dan yang kelima ada saya sendiri, Dina Murni Rahmawati, NPM 48. Sekarang akan diawali dengan narator. Halo, perkenalkan saya Cindy Arianto Putri sebagai narator. Prosesi perjanjian dilakukan untuk melakukan kerjasama antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut terjadi jika kedua belah pihak sama-sama menyetujuinya. Ada beberapa poin atau hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian tersebut. Yang pertama, isi di dalam surat kontrak haruslah jelas dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan juga tidak bertele-tele. Yang kedua, harus memastikan kemungkinan kerugian yang didapat nantinya dengan jelas, karena beberapa pihak tidak ingin merasa dirugikan. Dan jika terdapat kerugian, maka pihak itu harus mau untuk mengganti kerugian tersebut. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian harus dibagi rata dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dan juga surat perjanjian ini harus bermaterai agar hukum yang terkandung di dalamnya kuat. Baik, kalau begitu, berikut adalah contoh prosesi untuk melakukan perjanjian. Selamat pagi, Saudari Clarissa. Senang berbicara dengan Anda untuk membicarakan kontrak yang saat ini akan kita bahas. Selamat pagi juga Saudari Ataya, senang berbicara dengan Saudari Ataya. Baik, terima kasih kepada Saudari yang telah mempunyai niat untuk bergabung dengan kita menggunakan franchise kami yaitu Seblak Jeder. Jika Anda bersedia, kami akan menjelaskan isi dari kontrak tersebut. Baik Saudari Ataya, saya sudah siap mendengarkan isi dari kontrak tersebut. Baik, kalau begitu bisa dilihat di tampilan layar Zoom isi suratnya. Asisten saya akan menjelaskan apa saja isi surat kontraknya. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Apakah bisa dimengerti? Baik, dapat dimengerti Saudari Ataya. Baik, jika seperti itu, kita akan mulai. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari kontrak tersebut. Yang pertama, bisa dilihat di sini. Franchisor memberikan izin untuk membantu franchise menjual produknya dengan brand Seblak Jeder milik franchisor di tempat franchise. Yang kedua, franchise berjanji akan mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu produk yang dijual serta memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh franchisor. Yang ketiga, franchisor memberikan hak eksklusif kepada franchise untuk membuka satu buah kedai Seblak Jeder di Galumas, Karawang. Yang keempat, franchisor memberikan izin kepada franchise dengan nama Seblak Jeder sehingga franchise dapat menggunakan merek dan sistem bersamaan dengan franchise yang lainnya yang sudah mendapat izin dari franchisor sebelumnya. Yang terakhir, franchise setuju membeli bahan-bahan yang disepakati dan menjalankan serta memenuhi semua ketetapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi? Saya ingin bertanya tentang poin yang terakhir, tentang membeli bahan. Apakah diperbolehkan untuk membeli di pasar setempat apa harus di franchisor? Baiklah, untuk pembelian terdapat di surat kontrak pasal 5 tentang kewajiban franchise. Di sana tertulis, untuk bahan bumbu hijau dan cabai bubuk franchise diberikan pilihan boleh membeli dari franchisor atau menyediakan stok sendiri, asalkan tetap sesuai dengan standar resep Seblak Jeder. Apakah sudah dapat dipahami? Baik, Saudari Ataya, dapat dipahami. Apakah bisa dilanjutkan kembali? Bisa dilanjutkan kembali, asisten saya akan melanjutkan penjelasannya kembali.
Baik, di sini ada syarat-syarat dan ketentuannya. Pasal 1 tentang syarat-syarat yang ditetapkan oleh franchisor, yaitu menyediakan biaya franchise yang harus disetor ke rekening franchisor. Lebih jelasnya akan dijelaskan di pasal 2 tentang biaya yang pertama, biaya setor di awal senilai 3.700.000 sebagai izin pemakaian brand, resep dan SOP cara masak dan menyajikan seblak jeder, dan SOP operasional pelayanan kedai. Yang kedua, ada biaya penyediaan alat dan bahan awal sebesar Rp2.300.000. Untuk rinciannya dapat dilihat di suratnya. Yang ketiga, ada biaya bulanannya sebesar Rp250.000 per bulan. Rinciannya juga dapat dilihat di suratnya. Lalu setelah itu ada pasal 3 yang mencakup tentang sengketa dengan pihak ketiga yang berisi franchise tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung franchisor bila franchise terlibat tuntutan hukum atau non-hukum terkait usaha seblak jeder yang dikelolanya. Apakah sampai sini dapat dipahami atau ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, dan saya sudah cukup paham. Bisa dilanjutkan kembali? Baik, akan saya lanjutkan selanjutnya, yaitu pasal 4, yaitu di mana kewajiban franchisor dan sudah dijelaskan di dalam surat tersebut apa saja isi dari perjanjian tersebut. Lalu, pasal 5, tentang kewajiban franchise dan sudah dijelaskan di dalam suratnya. Apa saja isi dari perjanjian tersebut. Lalu ada pasal 6 tentang jangka waktu perjanjian yang berlaku sampai 3 tahun sejak perjanjian ditandatangani, yakni pada tanggal 24 April 2021 dan berakhir pada tanggal 23 April 2023, dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kembali. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya terkait pasal 6 tentang jangka waktu. Sesuai yang tertera di suratnya bahwa jangka waktu dapat diperpanjang ketika habis kontrak atau akan habis kontrak. Dan apakah syarat-syaratnya masih sesuai dengan yang sekarang atau malah justru berbeda? Untuk memperpanjang kontrak sebisa mungkin dilakukan pada saat waktu kontrak akan habis. Dan untuk syarat-syarat sepertinya masih sesuai dan tidak ada perubahan di dalam syarat-syarat itu. Baik, saya sudah paham. Boleh dilanjutkan kembali? Ini yang terakhir ya? Baik, ya ini yang terakhir. Saya akan melanjutkan pasal-pasal yang terakhir ya. Pasal 7 tentang kuasa, di mana franchise memberikan kuasa kepada franchisor untuk memeriksa dan mengaudit segala operasional dan berjalannya standar pelayanan. Pasal 8 tentang pembatalan, yaitu membatalkan secara sepihak antara apabila franchise lalai sengaja melakukan kecurangan, penggandaan cabang tanpa memberitahu atau izin dari pihak sponsor yang terakhir menyalahi aturan yang ditetapkan oleh franchise. Lalu yang terakhir Pasal 10 ini tentang penyelesaian perselisihan, yaitu apabila timbul sengketa di antara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Lalu apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum, dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap. Bagaimana Saudari Clarissa, apakah ada yang ingin ditanyakan soal ini? Sepertinya tidak, dan saya juga sudah benar-benar paham soal isi dan surat tersebut. Kalau begitu, apakah Anda setuju untuk bekerja sama dan siap untuk menandatangani surat perjanjian ini?
Baik, kalau begitu setelah saya pikirkan saya setuju dengan perjanjian tersebut. Dan saya siap untuk menandatangani surat tersebut. Baik, kalau begitu asisten saya akan mengirimkan suratnya melalui email Anda untuk ditandatangani. Baiklah, Saudari Clarissa, kalau begitu terima kasih atas waktunya dan selamat pagi. Baik Ibu, terima kasih juga atas waktunya dan bersedia untuk menjalin kerjasamanya. Selamat pagi juga, Saudari Ataya. Demikian prosesi perjanjian yang telah ditampilkan oleh kelompok kami. Maaf apabila dalam proses ini terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.